Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Menang di Tengah Kesulitan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-8 mengatakan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika pertandingan sepak bola tinggal menyisakan waktu yang tidak lebih dari 3 menit, maka kesebelasan yang masih tertinggal akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Biasanya para pemainnya akan emosi dan banyak melakukan kesalahan sendiri. Namun tidak demikian dengan kesebelasan Barcelona di dalam pertandingan semifinal Liga Champions tahun 2009. Padahal saat itu mereka hanya bermain dengan 10 pemain saja, karena wasit mengeluarkan satu pemain mereka yang dianggap melakukan pelanggaran yang sangat berat. Tetapi akhirnya tercatat dalam sejarah bahwa hanya dengan 10 pemain dan waktu di bawah 3 menit, kesebelasan Barcelona sanggup mengalahkan kesebelasan Chelsea yang menjadi lawan mereka di semifinal tersebut. Dan ada 2 hal yang penting yang membuat mereka bisa menang di tengah kesulitan pada waktu itu. Yang pertama, perhatian tidak berpusat pada kekurangan mereka. Kurang satu pemain merupakan masalah yang sangat serius bagi sebuah kesebelasan sepak bola. Apalagi yang mereka hadapi adalah kesebelasan yang cukup tangguh. Tetapi para pemain Barcelona sepertinya tidak mau terganggu dengan kekurangan tersebut. Itulah yang membuat mereka mampu memaksimalkan kelebihan mereka untuk kemudian dapat memenangkan pertandingan. Kedua, sikap pantang menyerah yang mereka miliki. Ibarat semangat para pahlawan bangsa ketika merebut dan mempertahankan kemerdekaan, yaitu sampai titik darah penghabisan. Demikianlah yang diperlihatkan para pemain Barcelona. Banyak pengamat sepak bola mengatakan bahwa saat itu mereka sudah habis, tetapi kenyataan berbicara lain, sebab merekalah yang akhirnya tampil sebagai pemenang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak berbeda dengan sepak bola. Hidup kita pun ibarat sebuah pertandingan, namun pertandingan iman. Kita berusaha meraih kemenangan di dalam studi, pekerjaan, karir kita, bahkan di dalam pelayanan. Rasul Paulus adalah seorang yang bisa menjadi teladan yang baik bagi kita di dalam meraih sebuah kemenangan. Perhatiannya tidak berpusat pada duri yang ada di dalam dagingnya. Dia juga tidak terganggu ketika doanya untuk melepaskan duri di dalam dagingnya tersebut tidak dijawab oleh Tuhan. Dia memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Dia pun tidak menyerah ketika kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan menghadang dalam langkahnya. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau Rasul Paulus berhasil membangun jemaat di berbagai tempat. Bukan hanya itu saja, dia juga menjadi penulis yang paling produktif di antara tokoh-tokoh perjanjian baru lainnya. Kekurangan memang ada, tetapi kekurangan tidak harus menghambat seseorang untuk berhasil, untuk menang. Kesulitan pun pasti ada, tetapi kesulitan bukanlah hal yang harus menghentikan langkah seseorang untuk bisa mencapai garis akhir dalam kemenangannya. Oleh karena itu, malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita bisa menang bahkan di tengah kesulitan hidup yang ada. Yaitu bila kita belajar tidak memusatkan perhatian kita pada kelemahan-kelemahan, pada kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidup kita. Tetapi kita belajar memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, tetapi juga kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Maka dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang tak terbatas,
Kita yang terbatas, kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib bersama dengan Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang akan memampukan dan menolong setiap kita. Tetapi juga ketika perhatian kita pusatkan pada tujuan kehidupan kita, disitulah akan membuat kita menjadi bersemangat, antusias. Sekalipun tekanan hidup, kesulitan hidup itu datang menekan dan menghambat dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita memperhatikan, menaruh perhatian kita berpusat pada Tuhan dan pada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi kuat kembali, bahkan bisa menyelesaikan perjalanan dan pertandingan iman kita dengan sangat baik sampai garis akhir dan berkemenangan di dalam Tuhan. Yang kedua, betapa pentingnya dalam hidup ini memiliki sikap pantang menyerah. Kalaupun malam hari ini dalam kehidupan kita terkadang ketika kita melihat pada situasi dan keadaan, rasa-rasanya kita inginnya pasrah dengan situasi yang ada, inginnya menyerah dengan hidup kita, inginnya menyerah dengan penyakit yang sedang menggerogoti kesehatan kita, inginnya menyerah dengan kesulitan yang sementara kita hadapi dalam pernikahan kita, inginnya menyerah dengan situasi ekonomi yang ada. Tapi malam hari ini jangan kita menyerah, melainkan berserah kepada Tuhan. Dengan berserah itu artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, diberkatilah. Maka mereka beroleh berkat Tuhan yang membuat mereka bisa cakap dan berhasil, bahkan menang di tengah kesulitan yang ada. Yang ketiga, betapa pentingnya untuk kita berjalan dengan iman. Kita mempertahankan iman, berjuang di dalam iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin kita akan berkenan kepada Tuhan. Tetapi dengan iman kepada Tuhan, iman di dalam Tuhan, iman dari Tuhan, itu akan membuat kita dapat melewati segala hal. Seperti Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu juga apa itu kekurangan. Dalam segala hal, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan, sehingga kita bisa melewati segala sesuatunya dan terus berkemenangan di dalam Tuhan atas segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lagi malam hari ini buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik, sehingga malam hari ini Tuhan kami telah diberkati lagi oleh firman Tuhan, memberitahukan kepada kami bahwa dalam hidup ini kami dapat menang di tengah kesulitan hidup yang ada. Yaitu bila kami terus belajar untuk tidak memusatkan perhatian kami pada kekurangan dan kelemahan dalam hidup ini, tetapi kami memandang kepada Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami juga belajar untuk tidak pasrah dan menyerah dengan situasi dan keadaan yang ada, tetapi kami mau menjadi orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Itu artinya kami mengandalkan Tuhan dan kami melangkah dengan iman, mempertahankan iman dan berjuang dengan iman, sehingga kami boleh melihat perkara-perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalaupun kami akan tidur istirahat, Tuhan kiranya menyatakan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Kemenangan dimulai dari fokus terhadap kemampuan, bukan kelemahan ataupun kekurangan diri, ditambah dengan sikap yang tidak mudah menyerah, dan berjalanlah dengan iman, maka kita dapat menang di tengah kesulitan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.